dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, apa kabar? Baik dan luar biasa tentunya. Puji Tuhan, walaupun kita dalam situasi beribadah seperti ini, saya percaya tidak mengurangi kadar pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sudah lewati dengan berbagai hal yang kita lihat di sekeliling kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sinergi Ilahi. Apa itu sinergi ilahi? Kita akan baca dulu dalam Alkitab. Sama-sama kita membuka Kejadian pasal yang ke-29. Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Ya, ini berbicara anak-anak Yakub, tetapi nanti kita akan melihat terkandung kebenaran yang luar biasa yang kekal sampai hari ini. Yang dapat boleh bilang amin? Amin. Ya, saya baca Bapak Ibu Saudara simak. Mulai dari ayat yang ke-31, Kejadian pasal 29. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamainya anak itu Simeon. Mengandung pula lagi ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 35. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini kalau kita melihat hanya menceritakan bagaimana seorang Lea atau istri dari Yakub. Istri Yakub itu 2, Lea dan Rahel. Rahel dikatakan mandul. Dan di sini kita mendengarkan, membaca kisah bagaimana Lea melahirkan 4 anaknya laki-laki. Dan ketika kita melihat sepintas, sepertinya tidak ada kebenaran yang dapat kita ambil intisarinya untuk kehidupan kita hari ini. Tapi dengan baik Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca ini, ada satu kebenaran yang sangat hakiki yang saya beri nama sinergi ilahi. Apa itu sinergi? Saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia, sinergi artinya kegiatan atau operasi bersama. Nah, ini sudah diambil dalam kamus bahasa Indonesia, kegiatan atau operasi bersama. Tapi saya kurang puas dengan arti ini. Dan kalau kita melihat tentunya dalam kebenaran Alkitab, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sana dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya rindu kita menggarisbawahi kata turut bekerja. Kata turut bekerja itu diambil dari kata sinergion. Ya, sinergion ini yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sinergi. Sebenarnya kata sinergion atau sinergi itu ada 2 kata. Sin artinya bersama, ergon artinya bekerja. Sinergi atau sinergion artinya bekerja bersama-sama. Dan di sini mengandung pengertian yang lebih luas. Yang dimaksudkan dengan bekerja bersama-sama artinya bahwa 2 kekuatan, 2 sumber daya, 2 potensi yang digabungkan dan kemudian menghasilkan satu tujuan atau mencapai satu tujuan yang akan menguntungkan pihak yang bersama-sama. Nah, saya kembali kepada kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa di dalam kebaikan yang kita alami dalam hari-hari hidup kita, ternyata Allah itu Dia berinisiatif. Dia mengambil inisiatif lebih dulu untuk bekerja di dalam segala persoalan pergumulan yang kita hadapi untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Dan oleh karena itu dikatakan Allah turut
bekerja. Luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah berinisiatif kepada manusia. Tentunya dalam konteks ini orang percaya. Tentunya dalam konteks ini saya dan saudara. Dan yang lebih dalam lagi, di situ dikatakan dalam segala sesuatu. Ya. Dalam segala sesuatu itu secara implisit, artinya mengandung satu makna bahwa segala sesuatu itu dalam keadaan yang baik atau tidak, dalam situasi yang positif atau negatif. Dan seringkali pemikiran kita bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, tentunya sesuatu yang positif itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tidak demikian. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, berarti bukan hanya situasi yang baik saja, bukan hanya situasi yang positif saja, tetapi dalam situasi yang negatif, dalam kondisi yang tidak baik, dalam keadaan yang juga mungkin memprihatinkan, dalam keadaan mungkin kita bergumul, ternyata di sana dikatakan Allah juga turut bekerja. Seperti apa maksudnya? Dan kalau kita melihat, saya mengambil contoh yang sedikit agak ekstrim untuk membawa pemahaman kita bagaimana Allah itu bekerja dalam situasi yang negatif dan tidak baik sekalipun. Satu tokoh yang terkenal di dunia, dia pernah hidup 100 tahun lalu dan baru meninggal tahun 1968, namanya Helen Keller. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca biografinya. Ternyata Helen Keller ini dia seorang yang buta. Bukan saja buta dua matanya, tapi juga tuli, bongo. Ya, kalau orang Manado bilang, ngana bongo dari mana? Kita bongo dari Bitung. Ngana bongo dari Bitung. Kalau kita bongo dari kecil. Nah ini bukan memang ini bongo dari kecil, artinya tuli. Ya, tidak bisa mendengar, tetapi luar biasa seorang Helen Keller. Kalau kita membaca biografinya, dia motivator terbesar di dunia. Dia menjadi dosen. Dari keadaannya yang buta bahkan tuli, memang dia depresi awal-awalnya. Tetapi ketika dia memahami bagaimana Allah turut bekerja dalam keadaan buta dan tuli, luar biasa. Dia keliling dunia memberikan motivasi kepada orang-orang lain. Dia menjadi dosen di mereka. Betapa Tuhan bekerja dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Orang kalau buta ya mungkin memang tidak baik. Tetapi kalau tuli lagi, bayangkan sudah tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Betapa malangnya dalam Tuhan manusia. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dalam keadaan seperti ini dia sanggup menyatakan kebaikannya bagi seorang yang tidak, dan dia menjadi motivator dunia. Satu lagi orang yang buta, ya, namanya Fanny J. Crosby. Dia buta lahir tidak, cuma karena seperti salampa orang Boso bilang cacar air atau cacar apalah, ya, maka dia buta. Ternyata dalam kebutaan ini dia tidak juga putus asa. Orang tuanya mengajar, membimbing dia, dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa sehingga dari kebutaannya dia punya sense of music, kepekaan kepada musik yang luar biasa, sehingga dia menciptakan begitu banyak lagu-lagu. Ya, lagu-lagu hari pertama kurang lebih 2000, dan salah satunya yang sering kita nyanyikan di gereja. Dalam bahasa Inggrisnya judulnya Blessed Assurance, anugerah yang terjamin. Ku berbahagia yakin teguh. Ya. Kalau kita mendengarkan lagu ini, sepertinya ekspresi seorang yang mengalami kehidupan yang baik, ekspresi seorang yang mengalami perjalanan hidup yang selalu diberkati dalam ukuran manusia, kira-kira seperti itu. Tetapi tidak dengan seorang Fanny J. Crosby. Dalam keadaan buta, dia melakukan sesuatu yang terbaik dengan potensi yang Tuhan miliki, sehingga kecerdasan yang membawa dia pencipta atau komponis lagu yang luar biasa. Dan luar biasa walaupun dia sudah tidak ada ratusan tahun yang lalu, ya, sampai hari ini lagunya masih dipakai. Jadi berkat. Dan di sini saya melihat bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik ataupun tidak untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Amin. Saya percaya bagi ibu saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita akan belajar seperti apa mengasihi Tuhan, dan tentunya dalam persoalan hidup yang kita hadapi, yang kita alami. Dan ketika persoalan hidup diizinkan oleh Tuhan, mungkin itu tidak baik menurut ukuran kita, mungkin itu sesuatu yang bisa menjatuhkan iman kita. Tapi dengan baik, ya, bahwa ternyata di situ ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada perikop yang kita baca tadi, kita belajar dari seorang Lea,
ya, tokoh perjanjian lama, bagaimana sinergi tadi Allah turut bekerja dalam kehidupan Lea, ya, dan bisa berdampak sampai hari ini, bahkan sampai kekekalan dalam kehidupan kita, terutama orang percaya dunia lebih. Kita akan melihat yang pertama di ayat yang ke-35 di bacaan kita tadi. Ayat 35 bilang begini, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Poin yang pertama, sinergi ilahi. Bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Kita belajar dari Lea, tetap bersyukur. Boleh sama-sama berkata dengan saya, tetap bersyukur. Arti kata Yehuda itu dari bahasa Ibrani yada. Yada itu bersyukur dengan mengangkat tangan. Ya, Lea menamakan anak ini Yada. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak dicintai. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, terutama di pasal 29 tadi, ayat 16 sampai 17, ya, itu kita mundur ke atas, ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, ini kalau dikisahkan, sebenarnya yang usia itu Rahel, dia cantik, ya, cantik parasnya elok. Nah, pada waktu si KJT itu yang bekerja 14 tahun. Bayangkan, karena cintanya 14 tahun, 7 tahun pertama dijanji dikasih dengan Rahel. Kemudian diulur lagi, tambah 7 tahun, 14 tahun. Kalau kita orang hari ini pasti bosan, ya, langsung kasih tinggal. Tapi tidak dengan Yakub. Dan yang kurang senangnya, ketika mau kawin, ya, yang dikasih itu Lea. Kan dalam tradisi orang Timur Tengah itu dari tahu, orang kan pakai cadar, ya. Pakai cadar itu ya seperti saudara-saudara kita umat muslim yang pakai cadar. Zaman dulu begitu juga orang Timur Tengah. Jadi tradisi cadar ini bukan cuma tradisi orang-orang tertentu, ya, orang muslim saja, tapi orang Timur Tengah semua. Ya, waktu itu. Karena waktu itu belum ada Kristen, belum ada muslim. Itu zaman ribuan tahun sebelum Kristus. Nah, zaman itu begitu. Nah, ketika Lea waktu mau duduk di pelaminan, kan pakai cadar, tidak dilihat, ya. Pas malam-malam, ya, kalau malam pertama loh, lain ini dia, ya. Karena Lea ini dikatakan parasnya tidak elok. Dan apa katakan di sini? Lea tidak berseri matanya. Ini kata halus. Tidak berseri matanya itu ada penafsiran bilang dia mungkin buta sebelah matanya, maaf kata, atau matanya katarak, ya, seperti itu. Jadi tentunya Yakub kurang suka, tapi Rahel cantik. Tetapi apa boleh buat, ya, sudah dikasih dengan Lea, maka dia bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel, ya, jadi sudah 2. Dan zaman dulu itu mereka boleh ada budak pembantu, ya, orang-orang yang kaya pada waktu itu, dan perkawinan dibolehkan untuk poligami, untuk sosial. Bukan Tuhan yang membolehkan sebenarnya, itu kehidupan sosial. Dan ternyata Lea ini dia tidak dicintai, Rahel lebih dicintai. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibuka nyala kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki di namanya Ruben. Kata Ruben itu ada 2 kata, Ra artinya melihat, Ben artinya anak. Jadi kalau diartikan lihat anak laki-laki. Nah, ini sangat berarti bagi orang-orang di Timur Tengah waktu itu, karena mereka menganut budaya patriarkat. Apa itu budaya patriarkat? Artinya laki-laki itu lebih utama. Dan memang ada suku-suku tertentu kalau laki-laki yang lahir lebih dulu itu lebih tinggi derajatnya, lebih bagus begitu, ya, karena dia membawa marga, membawa keluarga. Dan ternyata ketika Ruben lahir, si Yakub tidak goyah juga untuk lebih mencintai Lea, ya. Kemudian lahir lagi anak kedua, namanya Simeon. Simeon artinya Shema, dengarkan, Tuhan mendengarkan. Ternyata juga tidak demikian, lahir Lewi. Bahkan sampai anak keempat dinamakan Yehuda, aku akan bersyukur. Nah, di sini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ternyata
Di dalam bersyukurnya seorang Lea itu punya dampak yang sangat-sangat luar biasa, ya. Karena arti ada itu bersyukur sambil mengangkat tangan. Saya tadi katakan bahwa di dalam bersyukur itu punya dampak yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma satu momen, satu situasi, satu keadaan, tapi bisa berdampak panjang, bahkan sampai sungguh sangat lama, bahkan kalau dalam konteks ini sampai kekal. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Leha melahirkan Yehuda, ya, Yehuda inilah garis keturunan Yesus Kristus, menjadi nama suku dari orang Israel, suku Yehuda. Dari kata Yehuda ini menjadi kata Yahudi. Orang Yahudi hari ini itu suku Yehuda, ya. Yang sekarang ada di Israel itu sebenarnya suku Yehuda, Yahudi dan suku Benyamin, ya. Ada 10 suku yang hilang dari peredaran. Jangan-jangan kita orang ini suku-suku yang lain juga, karena bisa terkumpul dalam Kristus, bisa terjadi. Memang ada penelitian, ya. Banyak yang belum kembali. Tetapi Yehuda ini bangsa pilihan. Yang luar biasa lagi bahwa dari situ hampir 2000 tahun kemudian Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dan sampai pada kita hari ini, ternyata dari Yesus Kristus suku Yehuda itu punya dampak yang luar biasa, membukakan rahasia apa yang akan terjadi akhir zaman. Bisa dibuka Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Kalau multimedia buka, saya akan membacanya. Wahyu pasal 5 ayat 5 berkata demikian. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan kasih lihat, ya, Tuhan Yesus, dia ketemu Tuhan Yesus dalam penglihatan untuk memperlihatkan keadaan akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Demikian. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya gulungan kitab itu ada sesuatu rahasia di situ. Yang bisa membuka hanya singa dari Yehuda, tunas Daud, berarti Yesus itu sendiri. Untuk apa? Memperlihatkan keadaan yang akan terjadi sampai akhir zaman. Dan kalau kita membaca di pasal 6, pernah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu tentang keadaan sama. Dibuka meterai pertama, itu muncul apa? Penunggang kuda putih, dia membawa busur, tidak bawa anak panah, pakai mahkota. Itu berbicara penyebaran Injil. Dan urutan sampai 2, 3, 4 itu bukan urutan, tetapi keadaan. Bisa dia saling bercampur aduk yang akan terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Dibuka meterai kedua, muncul namanya orang penunggang kuda berwarna merah, ya. Mukanya merah padam. Itu berbicara peperangan, mengambil dalam sejarah. Ini sudah berlangsung, sudah terjadi. Dan penunggang kuda yang ketiga, ini yang pernah saya jelaskan lalu, di situ dikatakan bahwa membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk itu berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sediran dan 3 cupak jelai sediran, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Ini berbicara krisis ekonomi. Karena secupak, ya, gandum itu sediran, 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Kalau secupak itu kurang lebih ya sekitar 4 lopu itu ya hampir setengah liter, ya, itu harganya 1 dinar. Kalau sekarang orang kerja 1 hari 100.000, berarti cuma berapa lopu, ya, genggaman itu gandum harganya katakanlah 100.000 1 hari. Seperti itulah harga 1,5 liter gandum. Jelai itu makanan binatang, ya, dikatakan 3 cupak jelai, ya, itu harganya sedikit. Itu yang tidak dimakan manusia, mahal. Dan ini menggambarkan tentang krisis ekonomi yang dapat terjadi. Dan kuda 4 itu penunggang kuda dengan berwarna hijau. Nah, ini kalau saya jelaskan agak jauh, ya. Kita tahu apa yang identik dengan warna hijau hari ini itu menguasai ekonomi dunia ini. Dan ini sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui kasih Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lalu. Dan tentunya menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah dibukakan. Dan oleh karena itu bagi saya dan saudara, ini merupakan satu penyingkapan rahasia untuk apa? Untuk kita berbenah bahwa dalam segala situasi kita harus mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukur ini memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita mengucap syukur, entah
mungkin kita sulit mendapatkan sesuatu dengan berbagai macam tantangan, ya. Tetapi di sana Allah turut bekerja. Yang setuju katakan amin. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, ada kalimat selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara hidup benar. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Dan saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita hari ini, tantangan masa sulit yang kita hadapi, janganlah kendor untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan bisa dengan cara kita aktif beribadah, tapi itu bukan satu tujuan, tapi sarana untuk kita semakin memahami firman Tuhan. Dan di sini kita juga belajar untuk mempraktikkan firman Tuhan ketika kita bekerja. Ketika Bapak Saudara bekerja dimanapun dalam bidang apapun, milikilah integritas yang baik. Ketika kita memiliki integritas yang baik, maka di sana Tuhan pasti akan memberkati usaha kita. Ya, apapun pekerjaan kita, bukan standar gengsinya, prestisenya, tapi apakah kita sebagai seorang petani misalnya, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pegawai, bahkan apapun usaha kita, wira swasta dan segala sesuatu, ketika kita bekerja dengan integritas, maka di sana Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Janganlah kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, seringkali untuk untung cepat dalam berbisnis bekerja itu ada tipu-tipunya di sana. Ya, ada unsur merugikan orang lain. Tetapi dengan baik, dalam situasi seperti ini, kalau kita pegang integritas ilahi, maka Allah turut bekerja. Ya, Theos Synergion, Tuhan akan bekerja dalam kita. Mungkin usaha kita hanya sebuah warung kecil misalnya, ya. Ketika kita jujur di sana, ya, ketika kita betul-betul beraktivitas dengan baik, Tuhan memberkati. Jangan karena hari ini orang sudah mulai mengorek barungku, kios yang orang mencari bajuan, beli, tutup. Ada di mana mengorek di Mayowa, pindah langganan, misalnya seperti itu contoh saja kan. Kita harus bersinergi. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, gunakan kepercayaan itu dengan baik. Dan saya percaya Allah turut bekerja. Kita berbisnis apapun mungkin itu kecil, ya. Ketika orang percaya kepada kita untuk memutar barang yang dipercayakan, manakala kita di situ berintegritas, Tuhan pasti memberkati kita di sana. Amin. Kenapa? Karena ada satu integritas. Jangan sampai kita misalnya mengambil barang kepada seseorang, kita bilang mau bayar hari katakanlah tanggal 20, tunggu tanggal 20 HP mati, dihubungi tidak bisa dihubungi. Nah ini tidak bisa Tuhan bekerja sama. Allah tidak bisa terus bekerja. Kenapa? Manusia saja tidak percaya, apalagi Tuhan. Dan di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, supaya dalam kehidupan kita Allah bersinergi, ya, bekerja. Jangan kita berdoa atau minta didoakan, tetapi ya Tuhan akan memberkati, akan bersinergi. Dari sisi kita lakukan bagian kita. Ada upaya, ada kerja keras di sana, tapi jangan lupa ada integritas di sana. Ketika engkau melakukan sesuatu, katakanlah dalam berbisnis, ketika itu barang yang asli bilang asli, yang KW bilang KW, jangan yang KW bilang asli, itu sama juga. Ya. Walaupun mungkin dari sisi profit marginnya, saya suka istilah ekonomi lagi ya, selisih keuntungannya itu mungkin kecil. Tapi kalau ada integritas sana, pasti Tuhan akan lipat kali gandakan, akan mengirim orang-orang yang akan berurusan dengan kita dan omset kita bisa meningkat. Kenapa? Dia sadar dan percaya. Saya bukan punya ya, relasi bisnis juga waktu bekerja di Palu, tapi sekarang anggota jemaat di Palu. Itu dia menjual onderdil motor atau mobil. Itu dalam Sungai Bubasa sebelah kiri di muka Bang Danamon. Ya. Itu saya dulu lihat sebelum dia berjemaah. Kenapa ini toko ini dari pagi sampai sore itu orang berjubel banyak sekali, ya, laku sekali dari daerah-daerah. Ketika saya prospek saya bertanya, Ci, kok ini banyak sekali toko ini laku? Dia cuma ketawa. Dia bilang, saya kalau barang asli saya bilang asli. Kalau dia KW, kita bilang KW. Tentunya memang asli lebih mahal. Dan orang itu dari mulut ke mulut sampai ke kampung-kampung tahu. Kalau membeli barang ini pergi ke toko itu, ya, itu betul. Kalau asli dengan asli, kalau yang KW dibilang KW, itu aja mana? Keuntungannya meningkat.
Dan dalam kehidupan berjemaat dia seorang yang sangat memberkati pekerjaan Tuhan. Dan tentunya di sini kita melihat bahwa bersinergi ya dengan Tuhan, atau bagaimana Tuhan bersinergi kalau bagian kita lakukan dengan benar. Oleh karena itu dikatakan bagi orang yang mengasihi Dia dengan baik. Bahwa poin ini sangat penting dalam kita melakukan apapun usaha pekerjaan kita, di mana di sana ada integritas dan diimbangi atau dilengkapi, dibawa dengan ucapan syukur. Saya percaya bahwa kehidupan kita akan terpelihara senantiasa. Amin. Lakukan hal ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini merupakan satu poin yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga sinergi ilahi terjadi dan Tuhan akan tetap ada bersama kita di dalam segala apa yang kita butuhkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita melihat di Kejadian pasal 30, kembali kepada Lea tadi. Ayat yang ke-20, pasal 30, ayat yang ke-20, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Nah, memang dalam 12 anak-anak dari Yakub ada satu yang tidak pernah dibilang, namanya Dina, anak perempuan. Kenapa? Karena bagi tradisi patriarkat orang-orang Timur Tengah, orang Israel kuno, itu perempuan seperti tidak dianggap. Ya, maaf kata ya yang para wanita-wanita, tapi hari ini Yesus luar biasa. Kita persamaan hak di hadapan Tuhan. Amin. Zaman itu enggak. Nah, sehingga Dina tidak dibilang, ya, tidak disebutkan di situ. Dan di sini yang kita mau belajar, poin yang kedua, sinergi ilahi adalah tetap berpengharapan. Boleh diulang sama-sama 3, 2, 1. Tetap berpengharapan. Ya, perhatikan di sini. Lea berkata, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Artinya, ketika lahir Zebulon, ya, dia merindukan Yakub sama-sama dengan dia. Di sini mengandung pengertian, ada kalimat ini mengandung satu implikasi bahwa Lea berarti tidak bersama-sama dengan Yakub. Kenapa? Yakub lebih sering ke Rahel yang paling dicintai. Dan ketika sebelum lahir, Lea bilang, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Ya, dengan kata lain bahwa dia punya pengharapan. Ternyata pengharapan Lea itu merupakan satu sumber untuk pengakuan. Memang sampai Lea meninggal tidak dibilang bahwa dia sama-sama dengan Yakub. Tetapi ada pengakuan yang luar biasa. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai dengan ayat 32, waktu Yakub akan meninggal, Yakub bilang begini, kalau aku meninggal, ya, kuburkan aku bersama-sama dengan nenek moyang saya, Ishak, Abraham, ya, Rahel, Abraham, Sarah, Yakub, Ishak dan Ribka. Di situ. Nama gua itu gua Makpela. Ya. Kalau hari ini ada yang pernah ke Israel, pasti akan kalau ke Hebron itu akan dibawa ke gua Makpela. Itu kubur keluarga. Itu kuburan resmi. Dan orang-orang yang masuk di situ keluarga inti yang punya satu hal yang garis keturunan ya pada waktu itu. Dan Lea masuk ke situ. Kalau Rahel, kalau kita baca di Alkitab itu di kuburan dekat Bethlehem karena dia mati melahirkan penyakit. Lea mendapat pengakuan resmi sebagai keluarga inti yang luar biasa. Apa yang kita tangkap dari peristiwa ini? Artinya pengharapan yang luar biasa. Dia tetap ingin diakui dan dicintai ya oleh suaminya. Dan betapa luar biasa walaupun dia tidak merasakan hal itu pada masa hidupnya, tapi ketika dia meninggal, dia dikuburkan di kuburan keluarga. Itu pengakuan resmi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa Allah kita, Tuhan akan tetap bersinergi ya di dalam orang-orang yang punya pengharapan. Jadi kalau kehidupan kita banyak menghadapi persoalan, kemudian kita putus asa, hilang pengharapan, betapa malangnya kita. Dan oleh karena itu hari ini ketika kita di dalam persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, milikilah pengharapan. Amin. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sikap optimis
dan realistis dan bukan mimpi. Artinya kita tetap percaya bahwa apa yang kita harapkan itu dapat terjadi, tentunya dalam kehendak Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Dan ketika kita harapkan dengan penuh optimis dan itu realistis, dan satu saat Tuhan akan menjawab dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengharapan, dia selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Ya, dia selalu bertindak pasti ada solusi di dalam segala permasalahan yang dihadapi. Karena kenapa? Ketika pengharapan kita mulai kandas, ketika pengharapan kita mulai kadarnya menurun, ya, kita akan khawatir. Di dalam kekhawatiran kita tentunya akan menghambat segala pengharapan kita. Hari Jumat kemarin dalam khotbah saya di Doa Malam, saya menyampaikan tentang kekhawatiran. Itu ternyata dari riset penelitian, ya, orang yang khawatir ternyata di dalam kekhawatirannya ketika diselidiki dari beberapa responden, 85% apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ya, 15% yang terjadi itu ada 79%. Ya, jadi kalau 15% katakanlah dia 100, 15% katakan dia mungkin 15, kan berarti ya 15, 85, 15 orang misalnya, ada 79%, kurang lebih ada 12 orang, ya, yang mendapatkan solusi permasalahan dari apa yang dikhawatirkan. Berarti kalau di totalnya ada 97% kekhawatiran itu tidak terjadi, dan ketika terjadi ada jalan keluar. Hanya 3% yang terjadi. Artinya apa yang kita alami dalam hidup ini, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, 97% menurut riset itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, pasti ada jalan keluar. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempunyai ketekunan dan daya juang yang tinggi menghadapi hidup ini. Apapun yang kita hadapi, katakanlah dia permasalahan ekonomi, ya. Hari ini kan kita melihat orang-orang yang tidak biasa jualan, kan sudah jualan di di Facebook, media sosial, luar biasa, saya senang, ya. Anak saya juga di Palu, bilang, "Papi, gambarkan modal kenapa? Kita orang bikin pancake durian." Oh, saya kirim sekian, ya. Kalau lihat di postingannya di IG, ada itu dia, ya. Apa namanya, LA Queen pancake, ya, durian. LA itu lasuhan di atas, kalau gitu kan di rumah sana. Ya, dia melakukan itu. Jadi mereka buat sesuatu untuk dijual secara online. Kemudian sistem sekarang kan COD, ya, cash on deliver, diantar langsung ke itu. Nah, ini sesuatu hal inovasi yang muncul dalam keadaan ketika kita menghadapi hal seperti ini. Jadi gunakan segala potensi kita yang ada. Dan ketika kita di situ diimbangi dengan rasa optimis dan pengharapan, Allah turut bekerja, amin, di dalam segala hal. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita harus tekun dan memiliki daya juang tinggi. Ya, saya mantan olahragawan dulu, ya, sudah 20 tahun lalu. Kalau menghadapi satu event kejuaraan, itu saya harus latihan 6 bulan minimal. Ya, 3 bulan itu hampir tiap hari 6 jam prosesnya. Sampai itu bisa kena liver karena overtraining. Itu latihan, dibayangkan saja kejuaraan, saya harus juara, ya, latihan terus, takut, karena saingan juga pasti dia latihan, pasti dia belajar, dan ya mendapat juara walaupun hanya level provinsi, ya, tetapi ada kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena ada daya juang, karena ada sesuatu usaha. Demikian juga hidup ini. Dan di dalam apa yang kita hadapi, kita diberikan Tuhan satu potensi, yaitu daya juang. Sehingga Rasul Paulus pernah bilang, ya, hidup ini pertandingan iman, harus ada perjuangan. Apapun posisi kita di rumah, entah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan juga mungkin kita pekerja dalam segala hal. Kalau kita bekerja tekun dan punya daya juang, ya, di sanalah Tuhan akan turut bekerja, amin. Tentunya dengan kita berserah pada kehendak Tuhan. Di dalam hal itu Allah bersinergi, ya, dengan baik. Allah turut bekerja. Nah, sehingga kita ini kan hidup bukan cuma untuk hari ini. Kita hidup untuk jauh jangkauan pandang ke depan yang pernah saya bilang. Dalam jangkauan pandang ke depan itu kan jauh.
Tetapi dalam kefanaan ini kita berlomba untuk mencapai yang terbaik. Di hidup yang singkat ini kita berlomba untuk menjadi pribadi yang terbaik. Dan disitulah dikatakan tadi Allah turut bekerja bersinergi, karena dalam hidup ini kita pasti menghadapi banyak persoalan. Persoalan rumah tangga, pekerjaan, belum lagi banyak hal-hal yang lain yang seringkali membuat kita tawar hati. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, masuk dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan, di sana Allah bersinergi. Ya, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bahkan kalau dilanjutkan kalimat ini, bagi yang terpanggil menurut rencananya, artinya kita masuk dalam rencana Tuhan. Kalau tidak, kita akan tergilas. Dan hari ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan di dalam masa-masa pandemi seperti ini, tentunya banyak permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Mungkin itu pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan. Dengan baik Tuhan bersinergi, amin. Sinergi ilahi, Dia turut bekerja. Tetapi ada bagian kita yang kita harus lakukan di sana. Bagian yang pertama, tetap bersyukur. Hari ini apapun persoalan, apapun masalahmu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan itu poin yang kedua. Tetap terus berpengharap. Kenapa? Karena di sana Tuhan tidak akan menyanyiakan pengharapan kita. Dalam Kristus ada jawaban, dalam Kristus ada kepastian. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah iman kita? Iman berbicara trust, bagaimana kita menyandarkan seluruh kepercayaan kita kepada objek yang kita percaya. Kalau hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah Immanuel, maka kita harus percayakan seluruh kehidupan kita kepada pribadinya yang luar biasa. Dan ketika Dia katakan Allah Immanuel, Dia pasti memberkati kita, Dia pasti menolong kita, Dia pasti menyertai kita. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Haleluya.